Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Sehat? Ustadz harap semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta jangan lupa lakukan pola hidup sehat dan jaga kebersihannya ya. Baik, hari ini Ustadz akan menyampaikan yaitu tentang materi kita selanjutnya, yaitu segi 4. Dimana untuk pertemuan pertama ini kita akan pembelajarannya sistem video pembelajaran. Setelah Ustadz sampaikan materinya, nanti akan Ustadz berikan tugas yang sudah Ustadz arahkan. Baik, untuk hari ini kita membahas tentang mendefinisikan bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, apa itu bangun datar? Nah, bangun datar adalah sebuah bangun yang digambar atau tergambar pada bidang 2 dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau melengkung. Nah, seperti kalian ketahui ya, jadi bangun datar itu tidak mesti harus lurus, bisa melengkung. Contohnya itu lingkaran dan lain-lainnya. Nah, kita langsung saja ya. Ada 6 buah gambar yang selalu Ustadz sediakan ya. Ada gambar yang diarsir dan tidak diarsir. Nah, kalian bisa simak ya perbedaannya ya. Kira-kira apa yang membedakannya? Ternyata yang membedakannya adalah titik awal ini tidak bertemu kembali titik ujungnya ya, sehingga tidak menjadi suatu bangun datar ya. Maka ini merupakan suatu garis saja. Maka ini juga merupakan suatu garis tak beraturan. Dan ini merupakan adalah bangun datar karena kenapa? Titiknya selalu terhubung ya, atau titik awal dan titik akhirnya bertemu kembali. Ini adalah bangun datar di mana di arsir ini disebut sisi ya. Ini bangun datar sisi lengkung. Ini ada segi 9 ya, dan segi 4. Sudah paham itu anak-anak apa yang membedakan bangun datar? Nah, baik, selanjutnya ada beberapa gambar yang Ustadz telah buat. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, kira-kira mana yang bangun datar? Iya, ternyata kalian sudah cukup memahami bahwa membedakan bangun datar dan tidak, kita lihat saja apakah dia titik awalnya bertemu nggak dengan titik ujungnya. Kita lihat nomor 2, ini bertemu nggak? Tidak ya, maka ini merupakan suatu garis sembarangan. Ini juga, dan nomor 10 juga, dan 12 juga. Sehingga bangun datar adalah nomor 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 11. Yang nomor 1 ini adalah bangun datar segi 14 ya, nomor 3 sisi lengkung, nomor 4 segi 6, dan 5 itu adalah sisi lengkung. Gajar genjang ini persegi panjang karena tidak sama, dan sisi lengkung dan sisi lengkung. Sudah tahu ya anak-anak ya apa yang membedakan mana yang bangun datar dan bukan bangun datar. Nah, kemudian ada jenis-jenis bangun datar segi 4 ya. Bisa kalian simak, Ustadz akan menyampaikan 3 buah bangun datar ya. Ini adalah bangun datar secara umum yang telah kalian pelajari pada waktu sekolah dasar ya. Yang pertama adalah persegi panjang. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kalian sudah paham persegi panjang itu pasti ada panjang, ada lebar ya. Ada panjang dan lebar. Sehingga kita bisa menentukan sifat-sifatnya. Di mana sifat yang pertama pasti memiliki 4 buah sisi ya. Dan 4 titik sudut. Kemudian sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Kita lihat panjang dan panjangnya ya, di atas dan bawah itu sejajar dan saling berhadapan. Begitupun untuk sisi lebarnya. Kemudian keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat, maka totalnya adalah 360. Dan diagonal-diagonal itu sama panjang ya. Nah, diagonal itu adalah titik yang ini dihubungkan dengan titik seberangnya, maka itu akan membentuk suatu diagonal. Sehingga persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang dibatasi oleh 4 buah sisi yang saling berhadapan sama panjang dan sejajar, dan keempat sudutnya siku-siku. Nah, perlu kalian ketahui juga, walaupun gambarnya dibolak-balik ya, ada seperti ini masih tetap persegi panjang ya. Selanjutnya kita lanjut ke gambar persegi. Nah, kalian harus paham bahwa persegi dan persegi panjang itu sifat-sifatnya hampir sama, yaitu memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Keempat sisinya sama panjang. Nah, ini yang membedakannya. Kalau persegi panjang tadi itu ada
sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, sedangkan yang persegi ini adalah keempat sisinya sama panjang ya. Tidak, kalau sisi sini 5 maka 5 semua, itulah namanya persegi. Kemudian sudutnya juga sama sifatnya tadi 90 derajat atau siku-siku, maka totalnya ada 360 derajat. Diagonalnya juga sama panjang ya. Maka persegi adalah bangun datar segi 4 yang dibatasi oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar ya, atau disebut siku-siku. Selanjutnya adalah jajar genjang. Nah, jajar genjang ini juga merupakan segi 4 ya. Sifat-sifatnya sama juga, yaitu yang pertama memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Sisi yang berhadapan sejajar, sama panjang dan sejajar. Nah, ini yang membedakannya, yaitu adalah sudut-sudut yang saling berseberangan sama besar ya. Nah, jumlah sudut yang saling berdekatan ada 180. Nah, maksudnya apa sudut yang saling berseberangan ini sama besar? Misal, sudut ini adalah 30 derajat, maka seberangnya ini juga akan 30 derajat. Maka ini adalah sudut lancip di bawah 90 derajat. Sehingga jumlah sudut yang berdekatan itu 180, maka yang ini 30, ini berapa? Jumlah totalnya 180, maka 180 dikurang 30, maka yang ini jadi 150. Sehingga sudut seberangnya juga 150. Maka 30, 150, 30, 150, 360 derajat. Nah, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang ya. Nah, sehingga bisa kalian simpulkan kembali ya, bahwa jajar genjang itu memiliki segi 4 yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Sisi yang saling berhadapan sama panjang dan sudut-sudutnya berseberangan sama besar ya. Nah, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan ini. Nah, untuk tugas kalian, silakan meresume atau meringkas ya pengertian dan ciri-ciri dari persegi panjang, persegi dan jajar genjang yang telah Ustadz sampaikan tadi. Kemudian kalian cari atau searching, boleh dicari di buku cetak atau di buku-buku matematika yang berhubungan, atau bisa searching di internet ya, atau Google dengan catatan sumbernya jelas ya, dapatnya dari mana. Jangan dari maaf kata dari Brandy dan yang sumber yang tidak jelas ya. Carilah pengertian dan ciri-ciri dari belah ketupat, layang layang dan trapesium. Nah, itu yang tugas pertama. Yang kedua, kalian cari apa perbedaan persegi panjang dan jajar genjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa persamaan persegi panjang dan jajar genjang. Baik, jadi Ustaz ulangi lagi. Tugas kalian pertama, meresume semua bangun datar segi 4 ini, yaitu pengertian dan ciri-cirinya. Yang kedua, cari persamaan persegi panjang dan jajar genjang. Ketiga, cari perbedaan persegi panjang dan jajar genjang. Baik, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Jikalau ada yang ingin tanyakan, boleh langsung japri atau ditanyakan di grup ya. Nah, untuk dikerjakannya silakan kalian sediakan satu buku tulis khusus ya, untuk bangun datar segi 4 ya. Nah, buku khusus untuk bangun datar segi 4. Nah, sehingga itu adalah buku yang khusus bisa kalian catat rumus-rumus tentang bangun datar segi 4. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga wabah virus ini segera berakhir dan bisa kita kembali ke sekolah dan belajar beraktivitas seperti biasa ya. Jangan lupa salam Ustadz, tingkatkan ibadahnya ya. Kemudian jaga kebersihannya dan hindari tempat keramaian serta cuci tangan dengan air yang bersih ya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.